Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menyisihkan meluangkan waktu dalam rangka thalabul ilmi, yakni mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul yang alhamdulillah sekarang sudah sampai ke bab yang ke-38 di dalam menerangkan tentang ingat alam kubur. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Dan insyaallah Al-Fakir langsung bacakan dan langsung dijelaskan. Mohon maaf apabila dari segi baca kitabnya, lughatnya, i'rabnya ataupun penjelasannya kurang benar, kurang pas, kurang sempurna. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu wa salasuna fi fadilati zikril qabri wa ahwalihi. Utawi bab kang kaping 8 lan 30 iku tetep ing dalem mertelakeun keutamaan ingat kubur lan pakewuh kubur. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, wis ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufrin nari. Al-qabru utawi kubur raudhatun min riyadil jannah iku siji kebon min riyadil jannah saking piro-piro kebon surga. Au hufratun min hufrin nar atawa siji jurang saking piro-piro jurang neraka. Maksud hadis ini adalah alam kubur itu bagaikan taman surga, dan juga alam kubur itu bagaikan jurang api neraka. Artinya tergantung amal perbuatan kita ketika hidup dalam dunia. Ketika kita hidup dalam dunia melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka di alam kubur pun kuburan kita bagaikan taman-taman surga. Tapi sebaliknya ketika kita dalam dunia selalu melanggar perintah Allah, selalu justru melaksanakan larangan-larangan Allah, maka ketika dalam kuburan kita bagaikan jurang api neraka. Dan ingat, alam kubur menggambarkan yaitu negeri akhirat. Maksudnya ketika di alam kuburnya nikmat, nggak jauh di akhiratnya dapatnya surga. Kalau di alam kuburnya disiksa, nggak jauh di akhiratnya mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika iya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra'a. Al-mu'minu utawi wong mukmin fi qabrihi ing dalem kuburane mukmin fi rawdatin khadra'a iku tetep ing dalem kebon kang hejo. Wa yuwassa'u lahu qabruhu sab'ina diro, lan den ngaluasakeun lahu kedua mukmin qabruhu apa kuburane mukmin sab'ina diro kalawan 70 arah diro. Wa yudi'u hatta yakuna, lan den padangakeun ieu kuburan ana yakuna ana ieu kubur kal qamari lailatul badri iku tetep kaya rembulan lailatul badri ing malam purnama. Maksud hadis ini adalah kuburannya orang mukmin itu bagaikan taman surga yang hijau dan diluaskan di alam kuburnya sebanyak seluas 70 ziro. Dan juga
terang di alam kuburnya bagaikan bulan purnama. Ini hadiah bagi orang mukmin. Ya, sudah jelas taat ketika hidupnya, ya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Ketika di alam kubur, alam kuburnya bagaikan taman surga, alam kuburnya luas, alam kuburnya terang benderang bagaikan bulan purnama. Sebaliknya, yang sering berbuat dosa ketika hidup dalam dunia, melanggar aturan-aturan Allah, di kuburannya sempit. Dan sekali lagi, kuburan menggambarkan kelak di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wis ngadika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna bani adam, lamun tasatuhune bani adam alimu iku waruh iya bani adam kaifa adabul qabri, hale kepremen ing adab kubur, ma nafa'ahum, ora manfaat ing bani adam al-isu opo kehidupan di dunia, dalam dunia. Fata'awadu, maka ngapri berlindunglah sira kabeh billahil karimi ing Allah kang maha mulia, min adabil kubril wakhimi, saking adab kubur kang abot. Maksud hadis ini adalah seandainya anak Nabi Adam, ya, keturunan Nabi Adam itu manusia, tahu akan siksa alam kubur, maka tidak ada manfaat harta di alam dunia. Mereka meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur yang berat, dari siksa kubur yang pedih. Seandainya anak Adam tahu, seandainya keturunan Adam tahu, seandainya manusia tahu akan pedihnya siksa kubur, niscaya harta dalam dunia tidak manfaat, dan mereka meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur yang sangat berat, yang sangat abot, yang sangat pedih. Naudzubillah. Oleh karenanya kita harus yakin dan percaya bahwasannya siksa kubur ada, dan sesuai amal perbuatan kita ketika hidup dalam dunia. Ketika kita ada kematian dalam dunia, maka kita akan menuju yang disebut alam barzah atau alam kubur. Dan alam kubur menggambarkan ketika kita di alam akhirat. Di alam kuburnya nikmat, maka di akhiratnya mendapatkan surganya. Akan tetapi tatkala di dalam kuburnya disiksa sempit, maka di alam akhiratnya pun akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Semoga kita terpelihara, terjaga dari siksa kubur, dan semoga amal ibadah kita makin istiqomah, makin meningkat untuk bekal dalam kubur dan bekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.